Merebaknya kasus Omikron di Indonesia, membuat pemerintah akan melakukan WGS untuk mendeteksi penyebarannya. Apa itu Whole Genome Sequencing, WGS? Berikut video penjelasannya. Genom, atau materi genetik, suatu organisme, bakteri, virus, kentang, manusia, terdiri dari DNA. Setiap organisme memiliki urutan DNA unik yang terdiri dari basa A, T, C, dan G. Jika Anda mengetahui urutan basa dalam suatu organisme, Anda telah mengidentifikasi sidik jari atau pola DNA uniknya. Menentukan urutan basa disebut sequencing. Sequencing seluruh genom adalah prosedur laboratorium yang menentukan urutan basa dalam genom suatu organisme dalam satu proses. Bagaimana cara kerja pengurutan seluruh genom? Para ilmuwan melakukan pengurutan seluruh genom dengan mengikuti 4 langkah utama ini. 1. Dengan pemotongan DNA, para ilmuwan mulai dengan menggunakan gunting molekuler untuk memotong DNA. Terdiri dari jutaan basa seperti A, C, T, dan G, menjadi potongan-potongan yang cukup kecil untuk dibaca oleh mesin pengurutan. 2. Dengan pengkodean batang DNA, para ilmuwan menambahkan potongan kecil tag DNA, atau kode batang. Untuk mengidentifikasi potongan DNA mana yang dimiliki bakteri, ini mirip dengan bagaimana kode batang mengidentifikasi produk di toko kelontong. 3. Dengan sequencing seluruh genom, DNA berkode batang dari banyak bakteri digabungkan dan dimasukkan ke dalam sequencer genom keseluruhan. Sequencer mengidentifikasi A, C, T, dan G, atau basa, yang membentuk setiap urutan bakteri. Sequencer menggunakan kode batang untuk melacak basis mana yang dimiliki bakteri mana. 4. Dengan analisis data, para ilmuwan menggunakan alat analisis komputer untuk membandingkan urutan bakteri dan mengidentifikasi perbedaan. Jumlah perbedaan dapat memberitahu seberapa dekat hubungan bakteri itu, dan berapa besar kemungkinan mereka menjadi bagian dari wabah yang sama. Bagaimana sequencing seluruh genom mengubah deteksi penyakit? Sequencing seluruh genom memberikan data yang lebih rinci dan tepat untuk mengidentifikasi wabah. Daripada teknik standar saat ini yang digunakan PulseNet, Electrophoresis Gel Bidang Berpulsa, PFGE. Alih-alih hanya memiliki kemampuan untuk membandingkan genom bakteri menggunakan 15-30 pita yang muncul dalam pola PFGE. Kami sekarang memiliki jutaan basis untuk dibandingkan. Itu seperti membandingkan semua kata dalam sebuah buku, WGS, bukan hanya jumlah bab, PFGE, untuk melihat apakah buku itu sama atau berbeda. Dengan menggunakan pengurutan seluruh genom, kami telah menemukan bahwa beberapa bakteri yang tampak berbeda menggunakan PFGE sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Ini telah membantu menyelesaikan beberapa wabah lebih cepat. Pengurutan seluruh genom adalah cara yang cepat dan terjangkau untuk mendapatkan informasi tingkat tinggi tentang bakteri hanya dengan satu tes. Proses untuk mengkarakterisasi bakteri sepenuhnya membutuhkan 2 atau lebih ilmuwan untuk melakukan 4 atau lebih tes terpisah termasuk PFGE. WGS akan sangat meningkatkan efisiensi cara PulseNet melakukan pengawasan. PulseNet secara aktif menvalidasi teknologi Next Generation Sequencing, NGS, serta mengembangkan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan alat yang diperlukan untuk menganalisis data. Permasalahan dan hasil pengurutan seluruh genom. Pada tahun 2013, CDC mulai menggunakan sequencing seluruh genom untuk mendeteksi wabah yang disebabkan oleh bakteri mematikan Listeria. Sejak itu, metode ini memungkinkan para ilmuwan untuk 1. Mendeteksi lebih banyak kelompok penyakit Listeria. 2. Memecahkan lebih banyak wabah Listeria saat masih kecil. 3. Menghubungkan pasien yang sakit dengan kemungkinan sumber makanan. 4. Mengidentifikasi sumber makanan baru penyebab Listeria, seperti apel karamel dan es krim.
Mempelajari lebih lanjut tentang proyek pengurutan genom seluruh listeria telah meningkatkan deteksi dan investigasi wabah bawaan makanan. Center for Disease Control and Prevention, CDC. CDC dengan cepat memperluas penggunaan pengurutan seluruh genom di laboratorium negara bagian, dan para ilmuwan akan segera mulai menggunakan pengurutan seluruh genom untuk penyelidikan wabah patogen bawaan makanan lainnya, seperti Campylobacter, E. coli penghasil toksin SIGA, STEC, dan Salmonella. Inisiatif Advanced Molecular Detection, AMD, CDC mendanai sebagian perluasan WGS real-time untuk keamanan pangan. Melalui kolaborasi dengan inisiatif AMD CDC dan program keamanan pangan, Pulsenet membangun struktur untuk mendukung peralihan ke pengurutan seluruh genom, termasuk pelatihan ahli neurobiologi kesehatan masyarakat untuk melakukan pengurutan, pembelian persediaan pengurutan, dan memperbarui sistem untuk analisis data. Kegiatan ini sangat penting untuk meluncurkan sequencing seluruh genom di laboratorium kesehatan masyarakat, dan meningkatkan pengawasan terhadap wabah penyakit bawaan makanan dan tren infeksi bawaan makanan dan resistensi antibiotik. Ketika penggunaan sequencing seluruh genom berkembang, sistem pengawasan nasional dan infrastruktur laboratorium CDC harus mengikuti perubahan teknologi dengan modernisasi. CDC dan mitra kesehatan masyarakatnya dapat terus berhasil mendeteksi, merespons, dan menghentikan penyakit menular. Bersama-sama, kita dapat memastikan diagnosis yang cepat dan lebih murah untuk individu, dan bukti yang diperlukan untuk memecahkan dan mencegah wabah bawaan makanan dengan cepat. Terima kasih sudah menonton channel Dwi Susilo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.